Bab 491. Yun Ce pergi jauh ke utara, langsung menuju ke arah yang disebutkan Jasmine. Dia melewati banyak kota kecil di sepanjang jalan dan secara alami bertemu banyak orang dan banyak monster. Dia menjadi semakin yakin bahwa ini memang tempat milik kedua manusia dan monster dunia. Di tempat yang banyak orangnya, ada orang yang tiba-tiba berubah menjadi binatang atau roh, dan ada pula binatang atau roh yang tiba-tiba berubah menjadi manusia. Orang-orang di sekitarnya akan menutup mata terhadap hal ini, seolah-olah itu adalah hal yang lumrah. Setelah melihat banyak setan, Yun Ce dapat dengan cepat menentukan apakah mereka manusia atau setan berdasarkan aura mereka. Meski jumlah iblis tidak kalah dengan jumlah manusia, sebagian besar yang dilihat Yun Ce berwujud manusia. Lagi pula di dunia, tubuh manusia adalah yang paling sempurna. Ada komunikasi yang sangat normal antara manusia murni dan manusia yang berubah menjadi iblis. Setidaknya dari apa yang dilihat Yun Ce sepanjang jalan, pada dasarnya tidak ada penghalang sama sekali, dan bahkan banyak pasangan yang dia lihat adalah satu orang dan satu monster. Atau bisa dikatakan bahwa setiap dunia kecil di dalamnya adalah keberadaan yang unik dan berbeda. Segala sesuatu di dunia ini cukup untuk mengejutkan orang-orang di benua Tianxuan, dan pada gilirannya, orang-orang ekstrim seperti benua Tianxuan terkejut. Dunia di mana iblis jarang terlihat dan iblis ditolak sepenuhnya oleh manusia akan menjadi hal yang tidak normal bagi orang-orang di dunia ini, bukan? Yun Ce lelah terbang, jadi dia berhenti di pohon kuno dan menghela nafas. Kompleksitas dunia yang luas berada di luar imajinasi Anda. Baik itu benua Tianxuan atau dunia ini, mereka hanyalah setitik debu di dunia yang luas dan tidak dapat mewakili apapun, kata Jasmine dengan tenang, lalu tiba-tiba nada suaranya berubah, sebaiknya kamu datang ke Sky Poison Pearl. Hah, Yun Ce terkejut, lalu menutup matanya, memusatkan pikirannya, dan memasuki mutiara racun langit. Begitu saya masuk, saya mendengar suara makan, krak 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 krak. Jasmine melayang di sana tanpa menyentuh tanah, dengan tangan terlipat di dada, menatap tanpa ekspresi di depannya, dan di depannya. Yun Ce tiba-tiba melihat Honger. Honger, mata Yun Ce melebar, kenapa dia ada di sini? Mutiara racun langit dan ruang segel misterius keduanya adalah dunia di dalam tubuhmu, jadi tidak mengherankan jika keduanya terhubung, kata Jasmine dengan tenang. Tetapi, ketika binatang Phoenix salju ada di sini sebelumnya, ia tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Terlebih lagi, dunia batin dari mutiara racun langit sangatlah istimewa. Bahkan jika itu adalah ruang di dalam tubuhku, ia tidak dapat diintegrasikan dengan ruang lain. Petik 2. Siapa yang tahu? Jasmine mengerutkan bibir, seolah dia terlalu malas untuk menjelaskan. Lagi pula, ruang mutiara racun langit jelas tidak bisa menampung manusia atau makhluk hidup. Bagaimana mungkin dia? Wajah Yun Ce penuh kebingungan. Karena dia bukanlah makhluk hidup. Seperti yang aku katakan, dia kemungkinan besar adalah roh surgawi yang telah punah. Atau, kamu bisa memahaminya seperti ini, dia adalah pedang. Kata Jasmine dengan tenang, pedang, ya, dia adalah pedang. Kamu hanya perlu memahaminya seperti ini, dan semuanya akan masuk akal. Dan faktanya, hampir seperti ini. Mata Jasmine sedikit miring, dan dia berkata sambil bercanda, daripada terus memikirkan hal-hal ini sekarang. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang dia makan? Honger duduk di tanah dengan postur yang tidak sedap dipandang, pipinya melotot tinggi, mulutnya mengunyah keras, mengeluarkan suara renyah seperti makan kacang jeli. Setelah makan, dia melemparkan sepotong makanan lagi ke mulutnya. Yun Ce bisa dengan jelas melihat bahwa benda yang dia masukkan ke dalam mulutnya untuk dikunyah memancarkan cahaya ungu tua. Yun Ce sangat terkejut dengan cahaya ungu itu hingga dia hampir berlutut di tempat. Ungu, kristal surga berurat ungu. Honger, diam. Kamu tidak bisa memakannya. Yun Ce meraung dan bergegas ke depan. Begitu Honger melihatnya bergegas ke arahnya, dia berkata, ya, dan lari, membiarkan Yun Ce melompat langsung ke udara. Sebelum Yun Ce sempat menyusulnya lagi, Honger sudah mengeluarkan beberapa suara pop, 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 lalu menelan makanan di mulutnya. Lalu dia merentangkan tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah selesai makan. Yun Ce, Akeong tanda pagar persen. Tangan Yun Ce gemetar dan dia meraung, Honger. Tahukah kamu apa yang baru saja kamu makan? Saya tidak tahu, tapi ini enak. Honger menjilat bibirnya dengan gembira, Tuan, apakah masih ada lagi?
Saya ingin makan lebih banyak. Tentu saja tidak. Hati Yunce bergetar, itu adalah kristal surga berurat ungu, harta yang tak ternilai harganya. Saya hanya mendapatkan total 2 keping dalam hidup saya. Bagaimana saya masih memiliki, ya, guru? Itu benar. Honger memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Jasmine, Tuan jauh lebih muda dariku. Kamu tidak bisa memanggilku kakak, panggil saja Tuan. Dan jika kamu memanggilku Tuan, Tuan dapat memberi aku berbagai makanan setiap hari. Tumbuhkan hal-hal yang lezat. Aku sudah memanggil Tuan berkali-kali. Hal-hal lezat apa yang akan diberikan Tuan kepadaku? Sudut alis Yunce bergetar hebat. Ini jelas bukan akting, karena apa yang dimakan Honger adalah kristal langit berurat ungu asli. Satu bagian berasal dari cabang Xiao Sekte, dan yang lainnya berasal dari Xia Qingyue. Sama seperti katanya, pada levelnya, dia hanya mendapatkan total 2 buah ini, dan dia tidak pernah mau menggunakannya. Honger benar-benar memakan semuanya, memakannya. Dan dia benar-benar mengira rasanya enak. Terlepas dari nilai kristal langit berurat ungu, sebagai kristal energi langka di benua Tianxuan yang kedua setelah kristal ilahi berurat ungu, ia memiliki kekerasan yang sangat kuat, bahkan dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak mungkin untuk merusaknya dengan semua kekuatannya. Pada saat yang sama, kristal langit berurat ungu mengandung kekuatan dengan kepadatan yang sangat tinggi. Jika Anda menyerap kekuatan dan menggunakannya untuk memperbaiki rantai Anda dapat melakukan perjalanan ribuan mil. Anda dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk mempertahankan umur panjang atau vitalitas Anda. Anda dapat tetap abadi untuk waktu yang lama dan bahkan meregenerasi tubuh Anda. Jika Anda boros, itu juga dapat digunakan untuk mengemudikan Xuanzu. Sepotong kecil kristal langit berurat ungu dapat mendorong bahtera seberat ratusan ton untuk terbang ribuan mil. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada kristal langit yang mengandung energi padat seperti itu, karena belum pernah ada yang benar-benar menelan harta surga dan bumi ini. Honger tidak hanya memakannya, tetapi sebenarnya menggigitnya dan memakannya. Pancake biasa akan terasa keras ketika digigit di giginya, tapi dia bisa memakan Dragon Vault dan Purple Vein Heaven Crystal seperti tahu. Judul Master jauh lebih harmonis, bukan? Jasmine berkata dengan mata setengah menyipit. Selain itu, dia tidak hanya memakan kristal langit berurat ungu, tetapi juga semua kristal Huang Xuan, kristal King Xuan, ungu kristal Xuan, giok Huang Xuan, dan giok King Xuan, giok misterius ungu, dan kalsedon ametis yang dibeli di Divine Phoenix City. Semuanya dimakan olehnya. Hehehe. Honger mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum. Dengan 2 gigi harimau kecil mengkilat terlihat di bibirnya. Dia tidak tahu apakah itu senyuman malu atau senyuman bangga. Seluruh pribadi Yunce menjadi sangat buruk. Dia melakukan inventarisasi cepat dan menemukan bahwa kecuali batu hitam tingkat terendah dengan kepadatan dan kemurnian energi yang sangat rendah, kristal hitam, batu giok hitam, dan kalsedon kecubung yang berharga, semua kristal energi bersih, tidak ada sedikit pun ampas yang tersisa. Dia telah mengumpulkan semua jenis kristal energi yang belum pernah dia gunakan selama bertahun-tahun, dan kristal-kristal itu jelas ditempatkan di tempat teraman di dunia, lebih aman daripada ruang portabel yang diciptakan oleh dirinya yang super kuat, tapi mereka tersapu, semalam, kosong. Yunce menggaruk kulit kepalanya, lalu menutupi wajahnya, dan berkata tanpa air mata, Jasmine, kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku tuanmu, bukan pelayanmu, kata Jasmine dengan nada menghina. Yunce, Jasmine mengubah suaranya dan berkata, tapi jangan khawatir, Honger tidak akan memakan makananmu dengan sia-sia. Dia benar-benar terikat padamu sekarang. Dia adalah pribadimu sekaligus pedangmu. Meskipun makanan yang dia suka makan istimewa, ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Itu baik untukku. Tidakkah kamu merasakan sedikit aura sesar naga darinya? Kata Jasmine. Aura sesar naga. Yunce menatap Honger, memusatkan energinya, dan kemudian wajahnya menunjukkan keterkejutan. Meskipun sangat samar, aura milik sesar naga memang dilepaskan dari tubuhnya yang tidak memiliki aura sama sekali, semua. Jika itu hanya nafas dari sesar naga, dia bisa langsung mengerti bahwa itu karena dia telah memakan sesar naga dan belum mencernanya. Namun, nafas seperti ini jelas berasal dari sesar naga yang belum dipatahkan dan telah spiritualitas yang rendah, bau seperti itu. Dia bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Ini sangat sederhana. Setelah dia memakan sesar naga, kekuatan sesar naga terurai dan diserap oleh tubuh anehnya, dan menjadi kekuatannya sendiri.
Dia tidak hanya memiliki nafas sesar naga yang sangat samar, tetapi juga pedang yang dia ubah menjadi pedangnya juga akan menjadi lebih kuat karena ini. Jasmine menoleh untuk melihat Yun Che, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan tenang, dengan kata lain, setiap kali dia memakan pedang, kekuatannya sendiri akan meningkat, persatu. Jika dibagi, pedang pembunuh iblis pemalu surga yang terbentuk akan semakin kuat. Sekarang dia bukan hanya Honger, tapi juga pedangmu. Jika kamu ingin pedangmu kuat, maka carilah berbagai pedang kuat untuk dia. Dan yang terbaik adalah Epi. Bagi Honger, pedang adalah kelezatannya, dan pada saat yang sama, itu juga bisa sangat membantu kamu. Petik 2 tanda seru petik 2. Yun Che benar-benar terkejut secara diam-diam. Honger bisa memakan long vault, yang merupakan hal yang luar biasa baginya. Tapi setelah dia memakan pedang, dia mampu menyerap kekuatan pedang untuk membuat dirinya sendiri, dan dirinya sendiri pedang itu berubah menjadi tumbuh. Ada keberadaan yang aneh di dunia ini. Setelah keterkejutan itu, tiba-tiba ada kegembiraan. Pedang pembunuh iblis yang memukul surga sendiri sangat kuat, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sesar naga. Jika masih bisa tumbuh dengan cara ini, maka itu akan menjadi bantuan yang tiada taraf bagi diri saya sendiri. Kekuatannya tidak kalah dengan harta karun Suantian yang legendaris. Cari saja semua jenis pedang dan berikan padanya. Yun Che menatap Honger. Kebencian karena dia memakan kristal langit berurat ungu dan kalsedon batu kecubung terhapus, dan matanya terbakar. Sepertinya tidak mungkin, Jasmine menunjuk ke sisi kirinya, karena dia tidak tertarik pada pedang di bawah level Tianxuan. Mengikuti apa yang ditunjuk Jasmine, Yun Che melihat pedang tuan dan pedang jiwa harimau yang ada di mutiara racun langit, serta ratusan pedang yang dia ambil dari rumah harta karun cabang Sekte Xiao. Dengan sikap serakah Hong dan kesediaannya untuk melepaskan semua prinsip hanya untuk makan, semuanya terbaring utuh di sana. Dengan cara ini, Honger tidak memakan semua pedang. Pedang yang ingin dia makan setidaknya adalah Tianxuan, atau bahkan Wangsuan. Hanya ada sedikit pedang Tianxuan, dan pedang Wangsuan, berapa banyak yang ada di seluruh benua Tianxuan. Senjata di atas Kaisar Xuan. Yun Che hanya melihat kesengsaraan matahari dan bulan di tangan Ye Xinghan, sedangkan pedang di atas Kaisar Xuan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Di mana saya bisa menemukan pedang di atas Tianxuan untuknya? Oke. Aku mengerti. Yun Che mengangguk. Meskipun pedang di atas Tianxuan sangat sulit ditemukan, kekuatan Honger dapat ditingkatkan dengan memakan pedang tersebut. Bagaimanapun, ini adalah berita bagus, tetapi setelah itu, dia memiliki beberapa keraguan. Dengan depresi berkata, dia adalah diriku sekarang, dan dia juga pedangku, tapi sepertinya, dia tidak sepenuhnya mendengarkan kata-kataku. Dia tidak hanya bisa kehabisan ruang kontrak sendirian, tapi dia juga bisa kembalilah sendiri. Pada akhirnya yang lebih serius adalah kamu bisa lepas dari kendaliku. Saat dia mengejar Honger barusan, Honger berlari begitu cepat. Mereka berdua bergantung pada kontrak, dan Snow Phoenix Beast sama sekali tidak dapat melanggar perintah mentalnya. Oh, kata-kata Yun Che membuat wajah Jasmine menunjukkan keterkejutan, dan kemudian dia mendengus pelan, dia bukan binatang misterius, tapi roh surgawi yang jauh lebih tinggi darimu pada tingkat eksistensial. Bagaimana dia bisa aneh, untuk sepenuhnya dikendalikan oleh Anda? Namun, meskipun dia terlihat tidak bersalah, dia jauh lebih pintar dari yang Anda kira. Jika Anda cukup baik padanya, dia tidak hanya akan mendengarkan Anda, tetapi bahkan jika Anda mengambil inisiatif untuk mengakhiri kontrak dan biarkan dia pergi, dia juga akan bersikeras untuk tidak pergi. Oh, Yun Che hanya bisa mengangguk, meratap dalam hatinya, bersikap baik padanya. Bukankah itu berarti aku akan melakukan apapun untuk menyenangkannya? Bergantung pada, apakah saya masternya atau dia masternya? Lalu dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan memakan batu kristal. Tanya Yun Che. Tidak, Jasmine menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan kemudian berkata kepada Honger, Honger, tunjukkan bahtera yang dalam itu kepada tuanmu. Xuanzu. Honger mengedipkan mata merahnya yang kabur, lalu matanya berbinar, ya, itu dia. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya, dan lampu merah menyala di telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah miniatur bahtera misterius berwarna merah tua yang hanya seukuran tangan kecilnya muncul di telapak tangannya. Bab 492. Ini dia, perahu merah tua di tangan Hong memberi Yun Che rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu,
itu terjadi tiba-tiba. "Tuan, apakah Anda ingin bermain?" Honger mengangkat perahu kecil misterius itu kepada Yunce. "Gelar, Master, sangat halus. Saya tidak tahu bagaimana Jasmine melatihnya. Apakah kamu tidak mengenalinya? Ini adalah bahtera kuno yang menjebakmu selama 2 tahun, kata Jasmine. "Apa?" Yunce mengerutkan kening, "Tapi pada hari pertama saya memasuki Bahtera Suan kuno, saya mengatakan bahwa bagian dalam Bahtera Suan adalah dunianya sendiri, dan dunia internal mandiri jauh lebih besar daripada penampilannya. Faktanya, sebenarnya jauh lebih besar daripada yang aku menilai. Itu bahkan lebih dibesar-besarkan. Bagian dalam Bahtera misterius ini memang merupakan dunianya sendiri, dan penampilannya sebenarnya dapat berubah ukurannya dengan bebas. Tidak peduli bagaimana penampilannya berubah, itu tidak akan mempengaruhi dunia di dalamnya." Jasmine memandang Honger. Tabut Suan di tangannya memiliki ekspresi serius. Mengenai tabut Suan kuno, ada rumor di benua Tian Xuan, setiap kali tabut Suan kuno muncul, Sekte Phoenix Ilahi akan merespons dengan kemunculan harta karun yang sangat bermutu tinggi. Dan harta karun itu tidak ada di dalam Bahtera Suan, itu seharusnya adalah Bahtera Suan kuno itu sendiri. Itu sendiri adalah harta karun luar angkasa yang sangat langka. Saya telah melihat banyak hal yang memiliki dunianya sendiri di dalamnya. Namun, seperti itu dunia yang sangat besar dapat dibentuk di dalam, tetapi bagian luarnya dapat diperkecil. Sangat kecil, bahkan saya belum pernah mendengarnya. Ini benar-benar hal yang kuno. Hanya dewa sejati dengan kekuatan luar angkasa yang paling kuat yang dapat menciptakan dunia yang begitu dalam." "Tabut. Ada benda seperti itu. Apakah ini benar-benar bahtera kuno yang dalam itu? Tapi bukankah sudah menghilang?" Yunce tidak dapat mempercayainya. Bagian dalam benda itu begitu besar sehingga benua Tian Xuan telah menggunakannya berkali-kali. Tahun bahtera kuno yang belum dijelajahi sampai akhir sebenarnya adalah perahu kecil di tangan Honger di depannya. Meskipun Jasmine sendiri yang mengatakannya, dia masih merasa agak sulit menerimanya. Selain itu, setelah dia meninggalkan Bahtera Suan kuno, dia menyaksikan tabut Suan kuno menghilang di udara dengan matanya sendiri. "Ambil sendiri, dan kamu akan mengetahuinya secara alami." Jasmine mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Yunce mengambil perahu merah dari tangan Honger seperti yang diinstruksikan. Saat jari-jarinya menyentuh perahu, cahaya putih samar tiba-tiba menyinari perahu. Gerakan Yunce juga membeku di sana, dan beberapa jiwa fragmen itu memasuki pikirannya pada saat ini, dan tiba-tiba ada beberapa kenangan aneh di benaknya, dan bahkan hubungan jiwa dengan bahtera kecil misterius ini. Melihat penampilan Yunce, Jasmine berbicara pada saat yang tepat, "Apakah kamu masih ingat sisa jiwa ketika kamu menemukan Honger?" Dia tidak sepenuhnya menghilang pada saat itu, tetapi menempelkan sinar terakhir dari sisa jiwa ke tubuh Honger. "Hanya setelah kamu meninggalkan Bahtera Suan kuno barulah kamu bisa benar-benar pergi. Bahtera Suan kuno ini adalah apa yang dia tinggalkan sebelum dia pergi. Itu adalah hadiah karena kamu menyelamatkan Honger. Itu menyerahkan kendali utama Bahtera Suan ini. Itu adalah diberikan kepada Honger, dan kendali kedua diberikan kepadamu, yaitu fragmen jiwa yang baru saja kamu terima. Namun, saat jiwa yang tersisa menghilang, Bahtera yang dalam juga benar-benar kehabisan kekuatannya. Tidak hanya tidak bisa bergerak, bahkan dunia batin tidak dapat mendukungnya dan tertutup sepenuhnya. Kekuatan pendorong yang dibutuhkan, sama dengan Bahtera. Dalam biasa, gumam Yunce dengan suara rendah. Fragmen jiwa memberinya hubungan jiwa yang jelas dengan bahtera kuno yang dalam ini, meskipun ingatan yang melekat padanya tidak memberitahunya asal-muasal bahtera yang dalam, itu dengan jelas menggambarkan sumber kekuatan dan metode pengendalian dasarnya. Sumber kekuatannya pada dasarnya sama dengan bahtera misterius biasa, dan dapat terbang di udara seperti bahtera misterius biasa. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa yang tidak akan pernah dimiliki oleh Xuanzu biasa. Namun jika ingin menggunakannya untuk melakukan perjalanan luar angkasa, energi yang dikonsumsi sangatlah besar. Mungkin bahkan jika semua kristal energi di benua Tian Xuan menumpuk, mereka tidak akan dapat mengaktifkannya beberapa kali. Kendali bahtera misterius ini ada di tangan Honger, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki hubungan yang sangat aneh dengannya. Cara mengisinya dengan energi, adalah dengan memberikannya kepada Honger. Yunce bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan Honger, keberadaan aneh dan menantang surga ini. Ruang di dalam Bahtera Suan sangat besar dan tidak terbatas,
tetapi ketika dipegang di tangan, tidak terasa berat sama sekali. Yunce memegang tabut Xuan dengan erat dan berbisik, dengan kata lain, jika kamu dapat memberikan energi yang cukup untuk mengendarainya, kamu dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan kembali ke benua Tianxuan. Kamu terlalu naif. Jasmine menuangkan air dingin padanya dengan kasar, belum lagi konsumsi energi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa jauh di luar imajinasimu. Bahkan jika kamu dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, baiklah, kamu tahu di mana benua Xuan, dan tahukah kamu seberapa jauh benua Tianxuan dari dunia ini? Yunce, meskipun kamu telah memperoleh bahtera kuno yang dalam ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu pertimbangkan sekarang. Kamu harus terlebih dahulu memahami dunia tempat kamu berada sekarang. Oke, Yunce mengangguk dengan rapi. Ini adalah hari keduanya di dunia ini. Diam-diam dia telah memahami komposisi kehidupan di dunia ini selama ini. Namun, dia belum mengetahui di mana dia berada di dunia ini. Dia bahkan tidak tahu nama dunia ini. Lagi pula, mencari ketika orang menanyakan pertanyaan ini, mereka berisiko dianggap sakit jiwa. Pikiran Yunce meninggalkan Sky Poison Pearl, membubung ke langit, dan terus menuju utara. Yunce hanya berjarak 7 atau 800 mil dari target yang ditunjukkan oleh Jasmine. Yunce tidak berjalan terlalu cepat di sepanjang jalan, hanya sekitar 2 atau 300 mil sehari. Setiap kali dia tiba di sebuah kota, dia akan tinggal selama setengah hari dan diam-diam mengenal satu sama lain melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sepanjang perjalanan, dia dengan jelas merasakan bahwa semakin jauh dia pergi ke utara, semakin kuat kekuatan misterius manusia, iblis, dan binatang yang dia temui. Pada hari ketiga, di kota kecil yang tidak terlalu besar, dia hanya berjalan jauhnya di jalan yang panjangnya kurang dari 3 mil. Saya bisa merasakan aura tidak kurang dari 20 singgasana. Sore hari ketiga, dia akhirnya mendekati tempat yang ditunjuk Jasmine. Yunce terbang ratusan kaki di udara, melihat ke utara, dan melihat kota putih kelabu yang luar biasa besar. Kota ini setidaknya masih berjarak 100 mil jauhnya, tetapi kota ini sudah sangat besar sehingga tepian di sisi lain tidak dapat terlihat. Seluruh kota berwarna putih abu-abu tak bernyawa, dan bahkan langit di atas kota memiliki lapisan yang lebih gelap dibandingkan tempat lain. Ini kota yang sangat besar, setidaknya 3 kali lebih besar dari kota Phoenix Suci, kata Yunce. Aura iblis sangat kuat. Jasmine berbisik, dalam hal skala dan kekuatan, kota ini harus menjadi inti dunia ini. Sekitar setengahnya adalah manusia dan setengahnya lagi adalah iblis. Pengalaman formal Anda di dunia ini akan dimulai dari mari kita mulai dengan kota ini. Sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan mati terlalu cepat. Yunce melambat dan semakin dekat ke kota abu-abu. Pada saat ini, suara pertempuran sengit datang dari depan, dan saat dia bergerak semakin dekat, gelombang badai energi hitam menghantamnya dari jarak jauh. Alis Yunce tiba-tiba bergerak. Setiap nafas orang yang bertarung di depan sangatlah kuat, setidaknya dalam hal tingkat kekuatan yang dalam, itu jauh lebih tinggi darinya. 2 baksuan setengah langkah, dan 3 di baksuan tingkat pertama, kata Jasmine dengan tenang. Yunce menghentikan tubuhnya, ragu-ragu sejenak, lalu terus terbang ke depan. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat pertarungan itu berlangsung. Awalnya ini adalah hutan yang tidak terlalu lebat. Setelah pertempuran sengit, area seluas beberapa ratus kaki telah rata dengan tanah. Belum lagi pepohonan, bahkan tidak ada bekas rumput mati yang terlihat. Di bagian tengah, 3 orang berpakaian serba hitam, dengan tudung hitam di kepala, seluruh tubuh tertutup rapat, hanya tangan dan mata yang terbuka. Di antara ketiga orang tersebut, ada seorang pemuda dan pemudi yang mengelilingi mereka. Laki-laki dan perempuan tersebut berusia hampir sama, keduanya berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua saling membelakangi. Pria itu mirip dengan Yunce, dengan wajah yang luar biasa tampan. Dia berpakaian putih, dan pedang panjangnya berlumuran darah. Sudut mulutnya merah. Meskipun dia telah terluka parah, matanya masih tajam dan penuh tekad. Wanita itu mengenakan pakaian hijau muda, dengan wajah halus yang sama heroiknya dengan pria manapun. Yang mengejutkan Yunce adalah dia memiliki sepasang telinga yang sangat panjang di pelipisnya, dan 2 pasang telinga tembus pandang menjulur dari tubuhnya. Kembali sayap jangkrik yang mirip kupu-kupu sangat indah. Senjatanya juga sangat istimewa, sebenarnya adalah busur berwarna hijau zamrud dengan lebar yang sebanding dengan panjang tubuhnya.
Pada tali busur yang ditarik penuh, terdapat 3 lampu pedang misterius yang tertanam. Inilah aura cahaya pedang misterius. Memiliki kelemahan. Oh, sebenarnya ada elf di dunia ini. Jasmine berkata sedikit terkejut, karena di sepanjang jalan, dia melihat banyak orang dan monster, tapi dia belum pernah melihat elf sebelumnya. Elf, apakah gadis itu elf legendaris? Mata Yunce tertuju pada gadis itu. Dia telah mendengar banyak legenda tentang elf, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat elf sungguhan. Penampilan para elf adalah yang paling jelas. Kamu bisa melihatnya sekilas tanpa mengandalkan aura. Meski elf jauh lebih kecil dari manusia, rata-rata bakat mereka jauh melebihi manusia. Tidak hanya mereka lebih mudah mengolah elemen daripada manusia, Xuan Li, dan mereka semua adalah penembak jitu alami. Busur adalah senjata yang paling cocok untuk mereka. Siapa? Kamu. Pemuda itu berteriak dengan gigi terkatup. Penjahat tercela yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Aku telah mengirim pesan kepada kakak laki-laki, dia akan segera datang. Saat itu, kalian semua akan mati tanpa tempat untuk mati, kata wanita elf itu dengan marah. Keduanya masih muda, tetapi mereka sudah setengah jalan untuk menjadi kaisar, dan sulit menemukan saingan di antara rekan-rekan mereka. Tapi mereka yang mengepung mereka adalah 3 penguasa sejati. Meskipun hanya ada perbedaan setengah langkah di alam antara tuan setengah langkah dan tuan sejati, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Seseorang di alam tuan tingkat pertama dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua bersama-sama, apalagi 3 di antaranya. Ketika wanita elf itu mengucapkan kata kakak laki-laki, pupil ketiga pria berbaju hitam itu sedikit menyusut pada saat yang bersamaan. Tampak jelas bahwa mereka sangat takut pada kakak laki-laki ini. Tetapi segera, pemimpin para pria itu berbaju hitam tertawa muram. Sayang sekali, meskipun dia datang, dia tidak akan bisa melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Tapi, nak, jangan khawatir, yang kami inginkan hanyalah nyawa wanita ini. Kami tidak akan membunuhmu. Paling-paling, biarkan kamu harus sedikit menderita, tapi kamu harus berterima kasih kepada tuan-tuan karena tidak membunuhku. Hahaha. Adik ketujuh yang ingin membunuhku, lewati mayatku dulu. Pemuda itu meraung tanpa menunjukkan kegembiraan apapun, tetapi begitu dia menyelesaikan suaranya, dia memuntahkan seteguk besar darah. Di bawah pengepungan ketiga tuan, dia telah menderita luka dalam yang serius. Pada saat inilah Yunce muncul dalam kesadaran spiritual mereka. Tiba-tiba menyadari seseorang mendekat, ketiga pria berbaju hitam tampak galak, sementara pria muda dan wanita peri tampak terkejut. Tapi segera, ketika mereka menyadari bahwa orang yang mendekat hanya memiliki alam Tianxuan, pria berbaju hitam semuanya tersenyum menghina dan merasa benar-benar lega. Harapan yang baru tersulut dari pria dan wanita muda itu benar-benar padam dalam sekejap. Yunce terbang dari atas, dan sampai terbang di atas kepala mereka. Ketiga pria berbaju hitam itu bahkan tidak melihatnya. Sebagai tuan, mereka tidak repot-repot memperhatikan Tianxuan belaka. Yunce menunduk diam-diam, terbang melewatinya dengan kecepatan konstan tanpa henti. Jasmine angkat bicara saat ini, apakah kamu tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain? Lupakan, Yunce langsung menggelengkan kepalanya. Kedua orang yang dikepung itu seumuran denganku, tapi mereka sudah menjadi tuan setengah langkah. Latar belakang mereka jelas tidak biasa. 3 tuan dikerahkan untuk menyerang keduanya, pria muda di sisi berlawanan. Kekuatan di baliknya bukanlah masalah kecil. Saya baru saja tiba di sini dan saya bahkan belum mengetahui situasi paling mendasar, jadi sebaiknya saya tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Pria dan wanita muda itu dikelilingi oleh 3 tuan dan terluka parah. Mereka berada dalam situasi putus asa dan tidak ada cara untuk pergi dari surga ke bumi. Pria terkemuka berbaju hitam itu mencibir, mengulurkan tangannya dan meraih wanita elf itu dengan kelima jarinya. Hei, mati. Tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti kakak ketujuh. Wajah pemuda itu memerah, dan lengannya yang menonjol menunjukkan bahwa dia telah mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dia meraung keras, dan memblokir wanita peri itu dengan tangannya. Menghadapi pria berbaju hitam, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pria berbaju hitam itu mencibir, tetapi pada saat ini, tubuh pemuda itu tiba-tiba berbalik dan menghadapi serangan pria berbaju hitam dengan punggungnya. Dia memukul keras telapak tangan pria berbaju hitam itu. Didorong pada wanita peri. Adegan ini membuat semua orang lengah. Yunce, yang sudah terbang jauh, juga tertegun sejenak.
Di bawah telapak tangan tak terduga ini, wanita elf itu didorong jauh dan melarikan diri dari 3 pria berbaju hitam. Pengepungan, adik ketujuh, cepat pergi. Dia meneriakkan 4 kata dengan sekuat tenaga, punggungnya dipukul oleh pria berbaju hitam, seluruh tubuhnya terbang, dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di punggungnya. Sedang mencari kematian, meskipun pria berbaju hitam buru-buru menarik kekuatannya, kekuatan yang tidak dia tarik sudah cukup untuk membunuh pemuda itu. Misi mereka, kali ini adalah membunuh wanita elf tersebut. Jika pria tersebut terbunuh secara tidak sengaja, efeknya akan sangat berkurang. Oh tidak, kamu pikir kamu bisa menyelamatkan nyawanya seperti ini? Sungguh naif sekali. 2 pria berbaju hitam lainnya terbang pada saat yang sama, menukik seperti 2 burung besar ke arah wanita peri yang didorong sejauh 100 kaki. Tapi mereka tidak perlu mengejar. Wanita elf itu sudah bergegas kembali. Dia membuang senjatanya dan menatap pria yang jatuh ke tanah dengan darah di sekujur punggungnya. Dengan air mata berlinang, dia berteriak sedih, "Saudara Yun. Saudara Yun, aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin mati, kita akan mati bersama." Adik ketujuh, pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dari tanah dan mengeluarkan suara lemah. Sosok Yun Ce berhenti, dan kemudian bergegas kembali seperti kilat. Pamannya tidak tega melihat pemandangan seperti ini. Dan anak itu sepertinya memiliki nama keluarga yang sama dengan Yun. Mungkin mereka adalah keluarga yang sama 80 juta tahun yang lalu, jadi kita bisa menyelamatkan mereka. Bab 493, Yun Ce berteleportasi dari jarak jauh dan kembali ke langit di atas 5 orang itu. Dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya dan menembakkan 3 Phoenix Breaks ke 3 pria berbaju hitam masing-masing. Anak muda sedang mencari kematian. Ketika Yun Ce lewat sebelumnya, mereka tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Kesulitan seorang tuan yang meremas Tianxuan sampai mati tidak jauh berbeda dengan meremas seekor semut sampai mati. Mereka tidak menyangka anak Tianxuan ini tiba-tiba kembali dan menyerang mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Mata ketiga pria berbaju hitam itu bersinar dengan jijik pada saat yang sama. Mereka menutup mata terhadap ketiga api tersebut dan bahkan tidak bergerak untuk melawan. Api misterius dari seorang praktisi Tianxuan menghantam mereka, dan bahkan rambut mereka pun hancur, dihapus ingin menyakiti satu. Namun di saat berikutnya, api merah yang berada puluhan kaki jauhnya tiba-tiba mendekati mereka, kecepatannya puluhan kali lipat melebihi ekspektasi mereka. Saat apinya mendekat, panas terik sangat menakutkan. Ada juga aura yang sangat berbahaya yang membuat hati mereka tiba-tiba menegang. Ketiga pria berbaju hitam yang hendak membunuh wanita elf itu berbalik dengan kecepatan tercepat pada saat yang sama dan mengulurkan tangan mereka untuk memblokir api yang mendekat. Ketika telapak tangan mereka menyentuh api, seluruh tubuh mereka terguncang dan organ dalam mereka terguncang. Seolah-olah organ dalam mereka tiba-tiba didorong ke dalam gelombang yang bergejolak. Mereka tidak punya waktu untuk terkejut. Mereka menyatukan tangan dan melawan dengan sekuat tenaga. Ada 3 ledakan dan api meledak di udara. Ketiga pria berbaju hitam itu mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Lengannya mati rasa, seluruh tubuhnya gemetar, dan telapak tangan pria dengan kekuatan dalam yang relatif lemah terbakar hitam. "Siapa kamu?" Pria berbaju hitam di tengah mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Meskipun suaranya tegas, matanya penuh ketakutan, dan apa yang dia teriakkan tidak kasar. Dari Yun Ce, intensitas energi dalam yang dia rasakan masih di alam Tianxuan, namun mati rasa di telapak tangan dan lengannya yang terbakar bukanlah palsu. Terlebih lagi, orang ini melancarkan serangan terhadap mereka bertiga secara bersamaan. Waktu Yun Ce berjalan di udara dan berjalan perlahan, dia menunduk dan mencibir. 3 tiran tingkat tinggi sebenarnya bekerja sama untuk menindas 2 junior, menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka. Mereka benar-benar memberikan wajah pada leluhurmu. "Saudaraku, cepat pergi." Pemuda yang terbaring di tanah, nafasnya sangat lemah, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara paling keras, "Terima kasih atas campur tanganmu yang murah hati, tapi ini bukan apa-apa, urusanmu, cepat pergi." Meskipun dia melihat 3 nyala api, yang menanggung api itu adalah 3 pria berbaju hitam, dia tidak tahu betapa malunya ketiga pria berbaju hitam itu di bawah 3 nyala api. Di matanya, seorang Tianxuan menyinggung 3 tuan sama dengan mencari kematian. Dia dan wanita elf itu pasti mati hari ini, bagaimana mereka bisa melibatkan orang lain yang tidak bersalah? Yun Ce meliriknya,
tapi tidak menjawab. Pria bermarga sama dengan dirinya, Yun, ini jelas memiliki karakter yang baik, dia akan mati, dan dia khawatir dengan kehidupan orang lain, jadi tidak masuk akal baginya untuk ikut campur dalam urusan orang lain dan datang ke dunia menyelamatkan. Nah, aku menasihatimu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri. Orang yang ikut campur dalam urusannya sendiri seringkali berumur pendek. Pria berbaju hitam di sebelah kiri berkata dengan sungguh-sungguh. Hah, wajar kalau anak muda itu berdarah panas dan suka mencampuri urusan orang lain, tapi ada banyak hal usil di dunia ini yang tidak mampu kamu urus. Pria berbaju hitam di tengah berkata, suara rendah yang sama. Suara mereka semua terdengar serak, jelas menggunakan falsetto, seolah-olah mereka tidak ingin orang-orang mendengar suara aslinya. Jika kamu pergi sekarang, kita bisa berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi, dan mungkin kita bisa berteman. Jika kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, jika kamu terus merusak urusan kami, kamu tidak akan bisa menyalahkan kami. Begitu pria berbaju hitam mengucapkan kata-kata ini, pemuda yang jatuh ke tanah itu tercengang. Karena meskipun pria berbaju hitam memiliki suara yang tegas, ketika ketiga tuan itu menghadapi seorang praktisi muda yang telah mengganggu mereka dan yang kekuatannya hanya di alam Tianxuan, mereka sebenarnya tidak membunuh lawan hanya dengan lambaian tangannya, tapi berbicara satu demi satu dengan maksud menggunakan kata-kata yang mengejutkan orang lain. Dan meskipun kata-kata mereka kasar, mereka tidak kasar sama sekali, bahkan mereka menarik kembali kata, tidak tahu bagaimana menyanjung, di tengah kalimat. Sepertinya, dia sebenarnya takut pada pemuda ini. Ketiga pria berbaju hitam semuanya adalah tuan sejati, jika mereka bisa mencapai level ini, mereka pasti tidak bodoh. Meskipun aura Yunce hanya ada di alam Tianxuan, serangan api barusan mengejutkan mereka semua. Dan pihak lain meneriakkan kekuatan tuan mereka, tetapi mereka benar-benar berani mengambil tindakan terhadap mereka. Sungguh tidak biasa. Hei, sayang sekali aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan mengurus urusan ini. Yunce menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, tapi aku selalu baik dan baik hati, dan aku tidak mau melakukan apapun seperti membunuh orang. Ya, jadi, kalian bertiga harus keluar sekarang, atau haruskah aku mengirimmu ke istana Pangeran Neraka untuk keluar? Kata-kata Yunce sangat arogan. Karena dia telah mengambil tindakan dan memutuskan untuk menyelamatkan kedua orang ini, dia ditakdirkan untuk menyinggung tiga pria berbaju hitam dan kekuatan di belakang mereka, jadi tidak perlu menyinggung mereka lebih jauh. Mata ketiga pria berbaju hitam menjadi gelap pada saat yang sama. Pria berbaju hitam di tengah maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kamu tidak tahu malu, dan kamu ingin mati bahkan jika kamu diberi kehidupan. Lalu aku juga akan membawamu bersamaku, terbunuh. Begitu suara itu turun, pria berbaju hitam itu sudah membubung ke langit. Pada saat yang sama, di tangannya ada pistol baja sepanjang 8 kaki dengan tubuh hitam. Pistol baja ini hanyalah sebuah benda misterius duniawi, senjata. Sebagai seorang overlord, senjata tidak bisa hanya sekedar senjata misterius. Jelas sekali bahwa pria berbaju hitam tidak mau mengungkapkan identitasnya dengan cara apapun, termasuk senjatanya. Pria berbaju hitam mengeluarkan senjatanya begitu dia muncul, yang juga menunjukkan rasa takutnya pada Yunce. Dia mengangkat tombak hitamnya, lalu mengeluarkan raungan rendah, dan menyapu leher Yunce dengan gelombang udara yang keras. Hati-hati, pemuda dalam genangan darah berteriak kaget saat melihat pria berbaju hitam tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Yunce. Menghadapi serangan pria berbaju hitam, Yunce memiliki ekspresi aneh di wajahnya, sepertinya semacam kejutan atau kebingungan. Dia tanpa tergesa-gesa mengulurkan tangannya dan meraih laras pistol yang menyapu ke arahnya. Pengadilan kematian. Ketika pria berbaju hitam melihat bahwa Yunce tidak menghindar atau menghindar, dia juga tidak memanggil senjata, dia bahkan tidak mengambil posisi bertahan, dia hanya langsung menggunakan telapak tangannya untuk menerima senjatanya. Dan gerakannya sangat santai, dia mencibir dalam hatinya, energi dalam di lengannya melonjak lagi, mengancam akan membunuh pemuda sombong ini dengan satu tembakan. Saat berikutnya, telapak tangan Yunce yang terulur menggenggam tombak hitam dengan ketepatan yang tak tertandingi. Segera, gelombang energi yang sangat dahsyat sepertinya telah menemui dinding gunung, dan menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan gelombang udara yang tidak ada. Kuat dia mengangkat rambut Yunce sedikit.
Sebelum pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi ketakutannya, Yun Che sudah dengan lembut membalik telapak tangannya, dan dengan mudah mengambil pistol dari tangan pria berbaju hitam itu, lalu dia membalik telapak tangannya lagi, menjentikkan lengannya, dan memukul pistol itu dengan keras. Pukulan itu mengenai pinggang pria berbaju hitam. Ledakan, riak ruang yang terdistorsi jelas terlihat pada lintasan yang disapu badan senjata. Dalam sekejap, badan senjata langsung pecah. Separuh masih di tangan Yun Che, dan separuhnya lagi terbang seperti meteor hitam legam tanpa mengetahui di mana jatuh seberapa jauh. Dan yang rusak di saat yang sama, adalah tubuh pria berbaju hitam. Saat pistol hitam mengenai dia, tubuhnya patah tepat di bagian pinggang, pecah menjadi dua bagian, berguling di udara dan jatuh ke arah yang berbeda. Celepuk, kedua bagian tubuh pria berbaju hitam itu jatuh secara bersamaan, dan dua aliran air tawar mengalir keluar dari titik pecahnya tubuh seperti air mancur. Mata pria berbaju hitam itu terbuka lebar, dipenuhi ketakutan, keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya. Dia menatap Yun Che, mengucapkan kata, "Kamu," yang serak dan menakutkan di mulutnya, dan kemudian tidak ada gerakan lagi. Bahkan jika dia adalah seorang penguasa, tidak mungkin dia masih hidup jika tubuhnya rusak. Yun Che mengulurkan tangannya, melepaskan kekuatannya, meraih pistolnya, dan menghancurkannya kembali. Semuanya terjadi dalam kilatan petir. Orang-orang di bawah baru saja melihat pria berbaju hitam menembak ke arah Yun Che. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat tubuh pria berbaju hitam itu pecah di udara. Keempat orang di bawah semuanya tercengang di tempat, menahan napas sepenuhnya. Tak satu pun dari empat orang itu yang berani mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, hanya sesaat. Pria berbaju hitam itu mati di tangan pemuda ini. Dia menggunakan pistol yang dia ambil dari tangan lawannya dalam sekejap. Itu hanyalah tombak misterius bumi, dan benar-benar menghancurkan tubuh seorang penguasa. Itulah Tuan yang sebenarnya, orang kuat tiada taraf yang tubuhnya 100 kali lebih kuat dari batu. Yun Che di udara melihat separuh pistol di tangannya, dan dia juga tertegun beberapa saat. Setelah mengalami pendinginan dalam badai luar angkasa dari Bahtera Suan kuno selama 2 tahun penuh, yang lebih menakutkan daripada api penyucian, tubuh dan kekuatannya yang dalam semuanya meningkat secara eksplosif, dia sangat yakin bahwa kekuatannya jauh lebih baik daripada memasuki Suan kuno Ark. Sebelumnya, tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia menjadi. Karena dalam 2 tahun terakhir, dia hanya memiliki Jasmine di sisinya dan tidak pernah bertarung melawan orang lain, jadi dia tidak dapat menguji level kemampuannya saat ini, kekuatan. Dia terkejut karena dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi 3 tuan sekaligus. Menghadapi serangan tuan, dia tampak santai di permukaan, tetapi sebenarnya dia berhati-hati di dalam hatinya. Lagi pula, sebelum memasuki tabut Suan kuno, Tuan adalah eksistensi yang tak terkalahkan dan kuat baginya. Oleh karena itu, dia menggunakan 90% seluruh kekuatannya untuk pukulan backhand. Tapi premisnya adalah dia belum membuka alam dewa jahat. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa pukulan backhandnya bahkan tanpa mengaktifkan kondisi Burning Heart akan langsung menghancurkan tubuh Overlord di depannya. Meskipun dia hanya tuan tingkat pertama, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tuan sejati. Kekuatanku sebenarnya sangat besar, Yun Che melihat lengannya dan berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut. "Huff, bagaimana menurutmu?" Jasmine berkata dengan nada menghina, "Apakah menurutmu garis keturunan Dewa Naga, yang puluhan kali lebih kaya, dan seni Buddha Agung alam keempat hanyalah lelucon? Jika Anda membuka alam api penyucian, Anda kekuatannya tidak akan lagi sama. Jika ditingkatkan menjadi 100%, orang ini bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa." Yun Che, ternyata saya sudah sangat kuat. Sial, kupikir aku tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi mereka sebelumnya, itu semacam ilusi. Yun Che membuang pistol patah di tangannya, lalu sosoknya melintas dan mendarat di tanah. Dia menatap dua pria berbaju hitam yang ketakutan setengah mati dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua apa? Bagaimana kabarmu? Untuk keluar, kamu, pria berbaju hitam di sebelah kiri itu melangkah mundur, kakinya gemetar, dan bahkan giginya bergemeletup ketika dia berbicara, tidak mampu mengucapkan satu kalimat lengkap. "Ayo pergi." Pria berbaju hitam di sebelah kanan menariknya dengan kuat, lalu berlari mundur secepat mungkin. Ketika dia melewati tubuh yang patah itu, dia berhenti dan dengan cepat meraih tubuh itu.
Melihat bahwa Yun Ce tidak punya niat untuk menghentikan pelarian mereka, dia dengan berani bergegas ke sisi separuh mayat lainnya, mengambil separuh mayat lainnya, dan kemudian melarikan diri seperti orang gila. "Kenapa kamu tidak membunuh mereka berdua untuk membungkam mereka?" ucap Jasmine dingin. "Jika aku dibungkam, dari mana datangnya musuhku? Tanpa musuh yang cukup kuat, bagaimana aku bisa berlatih?" kata Yun Ce tanpa basa-basi. "Huff, itu sangat cocok dengan karaktermu yang mencari kematian," cibir Jasmine, tapi tidak menghentikannya. Bab 494. Baik pria muda maupun wanita elf itu benar-benar putus asa, berpikir bahwa mereka pasti akan mati. Tanpa diduga, sang penyelamat tiba-tiba jatuh dari langit, menyebabkan ketiga pria berbaju hitam itu melarikan diri dalam sekejap mata. Pria muda itu menatap ke arah Yun Ce untuk waktu yang lama, dan dia hampir melupakan dirinya sendiri. Dia sangat terluka sehingga dia berjuang untuk berdiri sampai Yun Ce mendekat. Suaranya yang sulit dan menyakitkan mengandung rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, senior, atas rahmat penyelamatan hidupmu." "Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupmu." Wanita elf itu juga membungkuk cepat dan berkata dengan penuh terima kasih. Senior." Sudut mulut Yun Ce bergerak, tapi dia tidak menjelaskan. Dia bergerak maju dan perlahan mengangkat tubuh bagian atas pemuda itu, dan berkata dengan serius, "Jangan terlalu banyak bicara untuk saat ini. Segera tenang, stabilkan lukamu, aku akan membantumu." Yun Ce menekan telapak tangannya di atas luka di punggung pemuda itu, dan energi dalam yang kental perlahan mengalir masuk. Energinya yang dalam memiliki atribut Dewa Naga dan Dewa Phoenix, dan bercampur dengan energi surga dan bumi dengan kepadatan dan kemurnian yang sangat tinggi. Digunakan untuk membantu orang lain dalam penyembuhan, dapat sangat meningkatkan penyembuhan luka. Pemuda itu tidak shock, dia berhenti berbicara dan memejamkan mata. Saat dia hendak mengerahkan sisa energi dalam tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan kelembutan dan keagungan. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah sebuah aura energi yang sangat besar datang dari punggungnya, mengalir ke tubuhnya. Kekuatan energi yang dalam ini jelas hanya dimiliki oleh alam Tianxuan, tetapi sangat kuat. Ia pun tumbuh selangkah demi selangkah dari alam Tianxuan. Jika saat berada di alam Tianxuan, Xuan Qi di tubuhnya setebal asap tipis, maka Tianxuan Xuan Qi yang mengalir ke tubuhnya seperti lahar. Itu sebenarnya bahkan lebih kaya dan kuat daripada energi mendalam Tuan setengah langkahnya saat ini. Bagaimana ini bisa menjadi energi mendalam dari alam Tianxuan? Tidak, pasti ranah senior ini terlalu tinggi, dan dengan tingkat kultivasi saya yang rendah, tidak ada cara bagi saya untuk mencampurinya. Pemuda itu berpikir begitu, dan dengan masuknya energi mendalam Yun Ce, ekspresinya berubah lagi dan lagi, karena energi misterius ini tidak hanya tak tertandingi, tetapi juga tampaknya memiliki kekuatan magis, membuat semua meridian di tubuhnya membengkak, bahkan yang asli pun hancur. Meridiannya dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Cedera luarnya yang paling serius ada di punggungnya, dan luka dalam dirinya juga serius. Namun dengan masuknya aliran energi misterius ini, dia dengan jelas merasakan apakah dia mengalami luka luar atau luka dalam, adalah semua penyembuhan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia sangat yakin bahwa meskipun tetua-tertua di keluarga mencoba yang terbaik, dia tidak akan dapat pulih secepat itu. Ini hanyalah kecepatan mengejutkan yang merusak kognisi. Senior ini pastilah seorang ahli yang sangat menakutkan dan tak tertandingi. Pemuda itu menjadi lebih bertekad dalam pemikiran sebelumnya, dan dia memiliki rasa hormat yang sebesar gunung terhadap Yun Ce di dalam hatinya. Dia berhenti memobilisasi energi mendalamnya sendiri dan mulai menyerap dan memobilisasi energi mendalam yang mengalir ke dalam tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, karena di bawah energi mendalam yang agung ini, bahkan jika semua sisa energi mendalam yang dimilikinya dimobilisasi, itu tidak akan cukup. Ketika dia mencoba merasakan energi misterius ini lebih menyeluruh, dia menemukan bahwa hukum kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya sangat misterius, atau lebih tepatnya, aneh. Sebagai tuan setengah langkah, dia telah berlatih keras selama hampir 20 tahun. Dengan kekuatan mudanya yang dalam, dia tidak dapat memahaminya sama sekali, dan dia bahkan lebih ketakutan di dalam hatinya. Saya di sini untuk membantu juga. Meskipun wanita elf itu juga terluka, lukanya jauh lebih ringan daripada pria muda itu. Dia prihatin dengan kenyamanan pria itu, memasukkan senjatanya ke dalam ring luar angkasa, dan menekankan tangannya ke dada pria itu. Cahaya hijau zamrud bersinar di telapak tangannya. Tiba-tiba,
Yun Che merasakan nafas dingin seperti air mengalir ke tubuh pria itu, tubuhnya, dan bahkan setelah menyentuhnya Yun Che merasa seolah-olah dia terbangun setelah mendengar aura ini. Energi yang dalam dari para elf memiliki aura alami bawaan. Tidak hanya memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi kemampuannya untuk menyembuhkan orang lain jauh lebih unggul dari manusia. Berdasarkan hal ini saja, para elf sangat populer di kalangan ras lain. Apalagi karena kekuatan alam, para elf laki-laki semuanya tampan dan wanita cantik. Ditambah dengan bakat unik mereka, sebagian besar ras sangat ingin mencari pasangan elf. Jasmine menjelaskan dengan santai, dia melirik ke arah pemuda dan berkata dengan dingin, anak laki-laki ini adalah manusia murni, tapi dia beruntung disukai oleh wanita peri ini. Dengan upaya gabungan dari Yun Che dan wanita elf itu, luka yang sangat serius pada pemuda itu dengan cepat menjadi stabil. Saat Yun Che menarik kembali telapak tangannya, meski luka di punggung pria itu masih terlihat mengejutkan, sebenarnya sudah tidak serius lagi, dan aliran darah sudah benar-benar terhenti. Dengan kekuatannya yang dalam, luka itu bisa disembuhkan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Pria muda itu berdiri dengan dukungan dari wanita peri dan membungkuk dalam-dalam kepada Yun Che, senior tidak hanya menyelamatkan nyawaku dan kakak ketujuh, tetapi juga secara pribadi menyembuhkan luka-luka junior ini. Kebaikan yang luar biasa, junior ini akan pasti mengingatnya di hatiku. Kuharap junior ini bisa memberitahuku namaku. Kamu memanggilku, senior. Yun Che menyeringai dan berkata, apakah aku terlihat tua? Ini, pemuda itu sangat malu dengan kata-kata Yun Che dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Wanita elf di sebelahnya memandangnya dari atas ke bawah untuk waktu yang lama, dan berkata dengan serius, kamu sangat kuat, kamu pasti seorang master senior yang telah kembali ke sifat aslinya. Aku berumur 22 tahun ini. Yun Che tersenyum tipis dan melaporkan usianya secara langsung, apakah kamu yakin masih ingin memanggilku senior? 22 tahun. Mereka berdua menatap Yun Che dan berseru pada saat bersamaan. Yun Che dengan santai membunuh tuan tingkat pertama dengan satu gerakan. Kekuatannya yang menakjubkan membuat mereka berasumsi bahwa Yun Che pastilah seorang ahli senior yang telah mengembangkan rantai selama bertahun-tahun, karena pada tingkat tuan, bahkan berusia 200 tahun bisa terlihat bagus persis sama seperti saat aku berumur 20. Pada dasarnya tidak realistis bagi mereka yang berusia 20-an untuk membunuh tuan secara instan. Bahkan di level tertinggi di seluruh benua, tidak lebih dari 5 orang yang dapat melakukannya, dan masing-masing dari orang-orang ini terkenal di seluruh dunia, dan Yun Che adalah wajah baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yun Che baru berusia 22 tahun. Pemuda itu tampak malu dan berkata dengan sedikit malu, ini, dermawan saya sangat kuat, kami semua mengira Anda adalah seorang guru senior yang dengan sengaja tetap awet muda. Pada titik ini, matanya bersinar dan dia berkata, ya, kamu masih sangat muda namun sangat kuat, jadi kamu pasti terkenal. Aku penasaran, bisakah kamu memberitahuku namamu? Namaku Yun Che, kata Yun Che tanpa ragu. Di dunia yang benar-benar asing ini, tidak ada yang tahu namanya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Yun Che. Mereka berdua membisikkan nama itu di saat yang sama. Mata mereka menunjukkan kebingungan di saat yang sama. Seseorang yang baru berusia 22 tahun dan bisa membunuh tuan dalam sekejap harus cukup kuat untuk mengejutkan seluruh benua. Namun baru pertama kali keduanya mendengar nama ini. Pemuda itu dengan cepat berkata, ternyata dermawan saya juga bernama Yun, kebetulan sekali. Oh, jadi nama belakangmu adalah Yun. Yun Che sudah mengetahui nama belakangnya dari nama wanita elf yang memanggilnya sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, panggil saja aku Yun Che. Kata, dermawan, terlalu canggung. Omong-omong, aku penasaran kamu menyebutnya apa. Pemuda itu berkata dengan cepat, baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu, kakak Yun mulai sekarang. Nama belakang adik laki-lakiku adalah Yun, dan nama depanku adalah. Saat dia hendak menyebutkan namanya, wanita elf di sampingnya menariknya dengan lembut, saudara Yun. Tetapi pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, adik ketujuh, dia adalah penyelamat kita. Jika dia tidak datang untuk menyelamatkan kita, kita akan dikuburkan di sini. Namanya hanya tabu, jadi mengapa menyembunyikannya dari kita dermawan? Adikku Yun Xiao, sekarang dia berusia 21 tahun 10 bulan, beberapa bulan lebih muda dari kakak Yun.
Ini adalah saudara perempuan ketujuh, 2 tahun lebih muda dari adik laki-lakiku. Kakak Yun, panggil saja aku Kimei. Wanita elf itu mengangguk ringan, dan kemudian menunjukkan sedikit kecanggungan dalam ekspresinya. Nama adik perempuanku agak sulit diucapkan. Aku khawatir kakak Yun akan menertawakanku, jadi aku tidak akan mengatakannya. Pokoknya, panggil saja aku Kimei. Iya, Yun Ce mengangguk ringan. Dia hanya menanyakan nama mereka dengan santai. Namun, nama dan usia Yun Xiao mengejutkannya. Meskipun dia mengaku berusia 22 tahun, usia spesifiknya sebenarnya adalah 21 tahun 10 bulan, persis sama dengan dia. Dan namanya adalah Yun Xiao. Yun adalah nama belakangnya saat ini, dan Xiao adalah nama keluarga yang dia gunakan sebelum dia berumur 16 tahun. Ini benar-benar suatu kebetulan yang aneh. Setelah Yun Xiao melaporkan namanya, reaksi Yun Ce sangat membosankan, yang diam-diam mengejutkan mereka berdua. Wanita elf itu mau tidak mau bertanya, "Saudara Yun, mungkinkah kamu belum pernah mendengar nama Yun Xiao sebelumnya?" Oh, Yun Ce melihat lagi ke arah Yun Xiao, yang terlihat sedikit aneh, dan tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya. Dia berkata dengan tenang, "Mungkinkah Yun Xiao sangat terkenal di bidang ini?" Benar, dia adalah muda, tapi dia sudah dewasa. Jika kamu melangkah ke ranah Overlord dengan setengah kaki, kamu pasti menjadi orang berbakat yang terkenal di seluruh dunia. Tidak, aku benar-benar tidak berani menganggapnya serius di depan kakak Yun. Yun Xiao dengan cepat melambaikan tangannya. Jika orang lain memujinya seperti ini, dia akan menerimanya dengan tenang. Namun, menghadapi Yun Ce, yang serupa dalam lebih tua dari dirinya sendiri, tapi yang kekuatannya beberapa kali lebih baik dari miliknya, dia benar-benar tidak tahan. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Adikku memang punya sedikit reputasi di kota Kekaisaran Iblis." Oh, sialnya ngomong-ngomong, bukankah kakak Yun bukan dari kota Kerajaan Iblis? Kota Kekaisaran Setan, mungkinkah itu kota yang berwarna abu-abu putih? Yun Ce menggelengkan kepalanya, "Saya datang dari tempat yang sangat jauh, dan ini adalah pertama kalinya saya datang ke Demon Imperial City." Itu saja, keduanya merasa lega pada saat yang sama, dan kemudian wanita peri itu bertanya dengan ragu, "Mungkinkah saudara Yun berasal dari Xinjiang Selatan?" Selain kota Kekaisaran Iblis, hanya Xinjiang Selatan yang dapat memiliki kekuatan seperti itu, orang seperti saudara Yun. Tidak, Nan Xinjiang. Jika ada seseorang sekuat saudara Yun di Xinjiang, saudara Yun dan saya seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Wanita elf itu memikirkannya dengan sangat serius. Dia jelas tidak bisa melepaskan kemampuannya untuk membunuh tuan dalam sekejap. Dia berumur 22 tahun dan memiliki wajah dan nama yang asing. Yun Ce tersenyum dan berkata, "Saya datang dari tempat yang lebih jauh dari yang Anda kira. Saya belum pernah menginjakkan kaki di sini sebelumnya. Saya datang ke sini kali ini untuk mencari pengalaman. Wajar jika Anda belum pernah mendengar nama saya." Yun Ce mengangguk kepada mereka dan berkata, "Kalian semua terluka sekarang. Orang yang ingin menyakiti kalian mungkin datang lagi, jadi kembalilah secepat mungkin." Setelah mengatakan itu, Yun Ce perlahan terbang dan bersiap untuk pergi. "Saudara Yun, tunggu." Yun Xiao buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Arah saudara Yun, apakah ke kota Kekaisaran Iblis?" "Itu benar," Yun Ce mengangguk. Dinamakan berdasarkan kata Kaisar, kota itu jelas merupakan kota pusat benua ini, yaitu kota besar berwarna putih abu-abu di depannya yang memancarkan aura kekuatan yang sangat tinggi. Adik laki-laki dan perempuan ketujuhku sama-sama berasal dari kota Kekaisaran Iblis. Karena ini pertama kalinya kakak Yun datang ke kota Kekaisaran Iblis, dia mungkin belum punya tempat tinggal. Bagaimana kalau tinggal di keluarga Yunku? Aku bisa memperkenalkan saudara Yun ke Kaisar Iblis kapan saja. Karena situasi di kota, setelah cederanya membaik, saya dapat membawa saudara Yun mengunjungi kota Kekaisaran Iblis. Saya ingin tahu apakah saudara Yun, apakah ini nyaman? Suara dan mata Yun Xiao sangat tulus, dan dia bahkan takut Yun Ce akan tidak nyaman. Tubuh Yun Ce melayang di udara dan berhenti, lalu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku akan berterima kasih kepada saudara Yun Xiao karena telah menjagaku." Yun Ce sekarang pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang kota Kekaisaran Iblis di depannya, atau bahkan seluruh benua tempat dia berada. Akan sangat bagus jika ada seseorang yang membimbingnya. Melihat Yun Ce setuju,
Yun Xiao tampak bahagia. Tidak, dibandingkan dengan anugerah penyelamatan nyawa saudara Yun, ini bukan apa-apa. Klan Elfku menyambut kakak Yun sebagai tamu kapan saja. Klan kami pasti akan membalas anugerah penyelamatan nyawa kakak Yun kepada adik perempuan dan kakak Yun. Wanita elf itu juga berkata dengan tulus. Pada saat ini, suara Jasmine yang sedikit serius tiba-tiba datang dari benak Yun Ce, seorang master akan datang. Dia adalah pria di alam mendalam Tyrant tingkat 8. Jika dia adalah musuh, bersiaplah untuk melarikan diri. Petik 2. Alis Yun Ce tiba-tiba bergerak, dan aliran energi yang dalam di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Tetapi segera, suara Jasmine terdengar lagi, sepertinya kamu tidak perlu bersiap untuk melarikan diri, kamu adalah peri. Bersambung.